Dan meneruskan kemarin tentang anak TB yang telepon saya, dikatakan bahwa apa ya, saya itu membayar orang untuk menjelek-jelekan anak TB. Seperti yang saya katakan sekali lagi, konten saya itu tidak ada tujuannya untuk menjatuhkan siapapun. Jadi kalau tentang anak TB yang telepon saya itu pure, saya nggak kenal dia dan nggak tahu dia. Daripada saya ngasih uang ke anak TB untuk menjadi konten saya, mendingan saya donasikan, mendingan saya sedekahkan buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi janganlah berburuk sangka dengan keadaan yang ada. Saya tidak ada nafsu, saya tidak ada keinginan menjatuhkan siapapun. Saya tidak ingin berdiri tenar dengan menginjak kaki siapapun. Jadi tidak perlu saya bayar orang untuk telepon saya, Mbak. Saya bukannya sombong ya. Lihatin miss call ini yang merah ini berapa banyak. Ini posisi saya nggak bisa ngangkat telepon loh ya. Kok yo plaurmen aku iki golek waktu, golek uang telepon saya dan saya bayar. Jangan punya prasangka buruk terhadap orang lain. Karena sesungguhnya itulah yang kamu pikirkan, bahwa kamu itu nyuruh orang dan membayar orang lain. Jadi tidak ada tendensi bagi saya secara pribadi untuk membuat gimmick. Salah satu teman saya mengatakan bahwa, Yun, aku sama teman-temanku mau buat gimmick seperti ini, Yun. Seperti ini, seperti itu. Terus aku ngomong sama teman saya ini, ngerti nggak? Nek awakmu buat YouTube sekedar gimmick, suatu saat akan ketahuan. Dan orang nggak akan respect kamu. Saya bilang sama teman saya seperti itu. Kenapa? Hari ini gimmickmu dikenalin orang. Tapi suatu saat orang yang kamu suruh itu, yang membuat gimmick itu, dia akan membocorkan rahasiamu. Dan kamu akan malu. Jadi kalau konten saya dibilang settingan, itu nggak ada, Mbak. Teleponan-teleponan itu nggak ada yang disetting. Benar nggak? Lebih settingan, tabrakan disetting. Mlebu rumah sakit disetting. Nggak ada waktu untuk nyeting, Mbak. Nggak ada waktu secara langsung untuk nyetingan. Jadi nggak ada kipas, Mbak. Orang buka kipas sama Miss Yuni. Jadi nggak ada hubungannya dengan settingan ya. Karena pikiran kalian adalah settingan, ke apa yang kalian lakukan settingan, maka berpikir orang lain juga settingan. Nah, itulah bedanya. Kenapa saya berani live? Karena semua apa adanya. Sementara kalian sebelum membuat video, kalian rencanakan dulu. Kalian atur dulu. Sementara punya saya nggak ada atur-aturan. Ngamuk ya ngamuk. Ngamuk ya ngamuk, selesai. Nggak ada urusannya dengan settingan ya settingan. Bener nggak sih? Jadi teman-teman, boleh percaya, boleh tidak. Tapi apa yang saya lakukan nggak ada gimmicknya, nggak ada settingannya. Karena itu orang selalu bilang, ya arogan lah. Oke, kalian bilang saya arogan. Tapi tolong tegur saya dengan elegan dong. Kalau kalian tegur saya dengan arogan, terus apa bedanya saya yang arogan dengan kalian yang arogan juga? Jadi menurut pendapat saya, jika saya arogan, tolong tegur saya dengan elegan. Maka saya akan terpesona. Tapi kalau saya arogan, kalian menegur saya lebih arogan, terus apa bedanya saya dengan kalian? Jadi sekali lagi kalau dikatakan konten saya settingan, berani nggak live? Berani nggak live? Nggak usah dipotol-potol videonya. Lost 2 jam. Ada nggak? Jadi pemikirannya jadi, kayak gini ya. Karena kalian mikirnya, kalian sendiri adalah settingan, berpikir orang lain juga settingan. Bener nggak? Iya itu faktanya nggak settingan, buktinya pas ngamuk ke satu anak satu hari itu kan fakta betul. Saya ngamuk waktu itu betul, nggak ada settingan. Marah, jangan mengambil keputusan saat marah. Ternyata saya sendiri mengambil keputusan saat marah karena itulah mencoba memperbaiki diri. Jadi karena itu
Aduh, bagaimana? Kok nggak capek-capeknya mereka terus menjuliti, heran deh. Ya karena kalau dia menyebut nama Miss Yuni, mereka sendiri akan lebih populer, lebih diminatin oleh para hater. Bagaimana settingan? Kayak gini, telepon kayak gini settingan nggak? Ada yang telepon kayak gini settingan nggak? Emangnya saya tahu siapa yang mau saya telepon? Jadi, nggak tahu deh harus ngomong apa dan bagaimana. Ya, cerita itu kalau kamu tidak percaya silakan, kalau kamu percaya juga nggak ada yang melarang ya. Betul, orang kalau settingan nama-nama senting ya. Kalau saya babar blas bah. Banggalah dengan apa yang kamu lakukan, kenapa kamu harus nyenggol-nyenggol terus gitu loh. Jadi lakukan yang terbaik menurut versimu. Nggak usah mengatakan ini, itu. Semua terbuka, Mbak. Saya melarang orang tidur di luar. Tuhan bukakan kemarin. Tiba-tiba ada yang bermasalah saat part-time. Itu nggak ada yang laporin, itu random check. Nggak ada yang laporin. Kenapa? Karena mbaknya punya kesalahan yang lain juga. Karena mbaknya ada kesalahan yang lain juga. Bener nggak? Jadi nggak ada masalah. Kalian tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, nggak masalah. Itu adalah hak mutlak kalian. Tapi kalau saat kalian sebentar, kamu yang call loh. Jadi ya nggak ada masalah sih, saya secara pribadi. Kamu mau ngomong gimana, seperti apa, nggak ada masalah. Betul, nggak usah dihiraukan semakin ruwet, betul, betul, betul. Enggak, Mbak, maksud saya adalah semua itu terbuka. Saat saya melarang orang keluar untuk tidak tinggal di boarding house lain, tiba-tiba random check, polisi ngecek boarding house. Secara nyata. Dan yang kedua, tentang anak TB-TB yang membuat VT tentang saya, kebetulan ada anak TB telepon saya. Sebenarnya kan itu semua kuasa Tuhan. Nggak ada hubungannya dengan saya settingan atau enggak. Jadi, aduh, jadi nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Benar nggak sih? Jadi buat teman-teman, ya udah kita tetap enjoy dengan masalah kita ya. Karena ini kebetulan ada yang telepon berkali-kali nggak ngerti apa.